إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Asmaul Husna pagi ini insyaallah akan memasuki pembahasan baru, yaitu Asmaul Husna yang ke-56. Dalam hal ini adalah Al-Mujib, yaitu Al-Mujib nomor 56. Dalam bahasa Indonesia, Al-Mujib diartikan dengan yang maha mengabulkan. Al-Mujib artinya maha mengabulkan. Nah, setelah kita selesai membicarakan Asmaul Husna Al-Qarib, penulis dalam hal ini mengajak kita untuk mendalami Asmaul Husna Al-Mujib. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kedua Asmaul Husna ini bergandengan di dalam firman-Nya yang berbunyi fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi innahu qaribun mujib. Maka istighfarlah kalian kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya, karena sesungguhnya Allah qaribun, maha dekat, mujibun, maha mengabulkan. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala mengatakan, Al-Mujib adalah alladhi yujibul muttarra wa yughithul malhuf. Al-Mujib artinya adalah yang maha mengabulkan orang-orang yang dalam keadaan sulit, yang maha memperkenankan orang-orang yang dalam kebutuhan. Jadi tidak ada orang yang terlilit kesulitan atau seseorang yang berada dalam kesusahan, melainkan apabila ia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Al-Mujib yang maha mengabulkan akan melepaskan satu persatu kesulitan dan kesusahan itu sampai ia benar-benar bebas dan lepas. Itulah makna Al-Mujib dalam pandangan Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala. Kita lihat dalam definisi Imam Al-Khattabi bahwa Asmaul Husna Al-Mujib tidak lepas dari sebuah ibadah yang sangat akrab dengan kita, yaitu doa. Jadi kita berdoa, lalu Allah mengabulkan. Kita meminta, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Mujib. Nah, jemaah sekalian, Allah mengabulkan atau Allah memberi setiap permintaan-permintaan. Dalam Asmaul Husna ada dua. Yang pertama adalah Al-Mujib dan yang kedua adalah Al-Mu'ti. Al-Mujib artinya Allah maha mengabulkan, Al-Mu'ti artinya Allah maha memberi. Berbeda antara Al-Mujib dengan Al-Mu'ti. Al-Mujib Allah mengabulkan, Allah maha menjawab. Kalau Al-Mu'ti artinya Allah maha memberi. Perbedaannya apa?
Al-Mu'ti lebih spesifik dibanding Al-Mujib. Sederhananya seperti ini. Terkadang seseorang meminta uang, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sesuatu yang lebih mahal dari uang, yaitu kesehatan. Kita meminta A, Allah memberikan B, disebabkan karena pertimbangan hikmah dan pertimbangan maslahat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya al-mujib. Ini namanya al-mujib, ketika Allah tidak mengabulkan apa yang kita minta secara spesifik, tetapi Allah mengabulkan apa yang lebih hikmah dan lebih dibutuhkan dan maslahat bagi kita. Ini namanya al-mujib. Tapi jika Anda meminta uang dan Allah betul-betul memberikan uang, ini namanya al-mu'ti. Ini namanya al-mu'ti. Maka di dalam al-mu'ti, Allah Maha memberi sesuai dengan permintaan. Adapun al-mujib, Allah Maha memberi sesuatu yang lebih manfaat bagi hamba, walaupun itu berbeda dengan permintaan. Maka kadang-kadang seperti dalam contoh, kita meminta uang, ternyata Allah tidak memberikan uang, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan malapetaka. Ini dinamakan mujib, tidak dinamakan al-mu'ti. Nah, oleh sebab itu tidak ada doa yang tidak diijabah oleh Allah. Kita hanya melihat doa kita dari sudut pandang al-mu'ti, sehingga kita sering merasa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Adapun kalau kita melihat doa kita dari sudut pandang al-mujib, ternyata semua doa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Saya ulangi, kita sering melihat doa kita menggunakan Asmaul Husna al-Mu'ti, sehingga kita ngerasa begitu banyak doa yang tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal andai kata kita melihat doa-doa kita menggunakan Asmaul Husna al-Mujib, niscaya kita akan berkeyakinan bahwa tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena di dalam Asmaul Husna al-Mujib, Allah mengabulkan dengan memberikan sesuatu yang lebih maslahat bagi seorang hamba sesuai dengan pertimbangan hikmah. Maka dalam contoh, kita meminta uang, Allah tidak memberikan uang, tapi Allah berikan yang lebih manfaat dari uang, yaitu kesehatan. Dan saya rasa Anda kalau ditawarkan, mending mana uang daripada kesehatan, kita lebih memilih kesehatan. Hanya saja, karena satu ambisi yang besar untuk uang, kadang-kadang kita nggak sempat minta kesehatan. Ya Allah, berikan rezeki, berikan uang, berikan uang, berikan uang. Terlalu besar keinginan meminta uang, sehingga kita lupa minta kesehatan, padahal kesehatan inilah yang lebih kita butuhkan. Tanpa kesehatan apa manfaat uang? Nah, ini namanya al-mujib. Atau kadang-kadang kita meminta, Allah tidak memberikan sesuai permintaan, Allah pun tidak memberi, atau Allah pun tidak memberi yang lebih manfaat dari permintaan. Namun yang ketiga, Allah jauhkan mara bahaya. Kita minta uang, Allah tidak menggantikannya dengan kesehatan, tapi Allah menjauhkan kita dari mara bahaya. Mungkin ada satu kecelakaan besar, entah itu rumah kebakaran, entah itu kendaraan kecelakaan. Di dalam ilmu Allah akan terjadi takdir yang buruk, kecelakaan, mara bahaya. Maka Allah Azza wa Jalla tidak memberikan uang dan tidak menggantikannya dengan kesehatan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan bahaya dan kecelakaan. Dan sesungguhnya ini pun lebih maslahat daripada apa yang diminta. Ini adalah al-mujib.
Maka oleh sebab itu jamaah sekalian, kesimpulan, kalau saja kita melihat setiap doa-doa kita dengan Asmaul Husna Al-Mujib, maka kita akan berkesimpulan bahwa tidak ada doa yang enggak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima dan follow Twitter kami di twitter.com/sahabat_yamima. Sahabat Yamima, peduli dan memahami.